Cerita yang gue dapet ini juga sama kayak lu, Bi, dari pendengar kita. Namanya Selin, umurnya 21 tahun dan dia tinggal di Bogor. Dia nyeritain pengalaman horor dia waktu pas dia lagi liburan 2 minggu buat tahun baru di rumah neneknya. Pertama-tama emang rumah neneknya nih, kata Selin, emang serem. Nah, tapi selama seminggu dia tinggal di sana, belum ada hal aneh nih terjadi. Tapi beberapa hari setelahnya, di waktu sore menjelang maghrib nih ya, waktu pas Selin mau mandi, dia tuh ngelewatin tantenya yang ada di dapur. Jadi kebetulan kayak dapur sama kamar mandi itu berhadapan gitu loh. Jadi kalau misalnya lo ke arah dapur, ya lo pasti lo depan-depanan juga sama kamar mandi gitu. Nah, pas Selin lagi mau mandi, posisi tantenya tuh lagi masak dan di dalam kamar mandi tuh ketutup. Dan mereka dengar ada kayak suara orang mandi. Kebiasaan Selin katanya, satu keluarga tuh kalau misalnya mau masuk kamar mandi selalu kayak ngetok dulu dan nanya gitu kayak, di dalam kamar mandi ada siapa gitu. Nah, Selin ngomong kayak gitu tuh. Pas Selin ngetok dan nanya kayak gitu, nggak ada yang nyaut tuh. Masih kayak ada suara mandi gitu, Bihnat. Tapi nggak ada yang nyaut sama sekali ada orang gitu, nggak ada ya. Terus Selin nanyalah ke tantenya, kan dia lagi masak tantenya nih. Nanya kayak, di kamar mandi ada siapa tante? Tantenya cuma bilang kayak, nggak tahu, coba aja panggil lagi. Udah tuh ditungguin sama Selin nggak gitu lama, sampai tantenya pun beres masak. Si suara orang mandi ini tetap kedengeran. 5 menit kemudian akhirnya Selin ngetok lah nih kamar mandi lagi, kayak tok 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 gitu. Tapi nggak ada yang nyaut tuh, masih orang mandi. Dipanggil lagi lah sama Selin kayak, di dalam udahan belum mandinya? Tetap nggak ada suara. Akhirnya Selin nyoba buat dorong pintu kamar mandinya. Pas dia dorong, ternyata kosong, Bihnat. Nggak ada orang sama sekali. Tapi Selin sama tantenya dengar kalau ada orang mandi. Dan maksudnya nggak cuman Selin sendiri kan, tante juga denger kan? Iya. Pas didorong kosong, ya Selin takut lah, shock lah dia. Akhirnya dia lari ke tantenya dan dia nggak berani mandi tuh. Nah, itu ada di satu malam. Di malam berikutnya, beberapa hari setelahnya, kejadian lagi nih, Bihnat. Waktu pas Selin lagi tidur di ruang tamu depan TV. Pas mau tidur, Selin udah baca doa. Pas tengah malam ini, dia dengar kalau omnya tuh baru pulang kerja tuh, sekitar jam 2-an pagi ya. Selin dengar ada suara notif dari HP-nya. Dan itu tuh dibarengin sama suara anak ayam dan suara cewek ketawa kenceng banget dari luar rumah neneknya. Aduh. Di situ yang denger tuh nggak cuma Selin, ada om, tante, nenek, sama anak tantenya sepupunya Selin ya berarti. Denger semua tuh, sampai akhirnya pada kebangun. Karena ketawanya tuh nyaring banget, Binat, ya kayak ketawa kuntilanak, nggak perlu gue praktekin, udah kebayang lah ya. Iya. Tapi neneknya Selin cuma bilang kayak, jangan bersuara, diem aja semua gitu. Pas disuruh diem sama neneknya, suara katanya masih tetap kedengeran kenceng, bersaut-sautan sama suara anak ayam. Berisik lah tuh di luar pokoknya. Akhirnya setelah kejadian itu, si Selin takut banget dan jadinya dia pulang ke rumahnya. Karena dia udah gak berani lagi tuh nginep di rumah neneknya. Seminggu kemudian, after si Selin pulang ke rumahnya sendiri, ternyata ada lagi kejadian. Siang hari tuh rumah Selin tiba-tiba kayak bau bangke, bau amis darah, dan kayak nyengat banget gitu. Karena baunya nyengat banget, akhirnya dia dan nyokapnya dia tuh kayak saling nanya kayak, ini nih bau amis dari mana gitu. Akhirnya mereka sepakat buat nyari aroma bau itu dari mana. Udah tuh mereka keliling ke depan, ke ruang tengah segala macam, nyari kayak takutnya ada bangke cicak atau tikus gitu. Pas mereka cari, nggak ada sama sekali, Bihnat, nggak ada bangke gitu. Akhirnya mamanya Selin positif thinking kayak, oh mungkin ada orang lagi nimbun sampah dan bakar, makanya ada bau kayak gini. Tapi anehnya, rumahnya Selin tuh ketutup, jadi mungkin bisa jadi ini masuk dari ventilasi gitu. Nggak gitu lama, tiba-tiba baunya tuh hilang sendiri aja. Nah, beberapa hari kemudian, ini sore-sore lagi menjelang maghrib, si Selin tuh nyium lagi aroma bangkainya lagi tuh, nyengat banget tuh, udah bau bangkai, bau darah tuh. Lama-lama si Selin mikir kayak, ini kok makin aneh ya baunya gitu, karena baunya tuh lama dan nyokapnya juga nyium. Akhirnya Selin sama nyokapnya nyari lagi tuh sumber bau amisnya tuh dari mana, di setiap rumah, setiap barang, setiap kolong sofa gitu. Tapi anehnya pas dicari nggak ada sama sekali. Dan pas Selin ke ruang tamu, kecium tuh baunya. Akhirnya nyokapnya Selin nyarilah kayak baunya tuh sumbernya dari mana. Di ruang tamu ternyata nihil, nggak ada sama sekali tuh baunya. Pas si Selin sama nyokapnya lagi nyari baunya di ruang tengah, di ruang tamu, tiba-tiba Selin nyium bau bangkainya itu pindah ke kamar Selin. Nah langsung lah tuh dia bilang ke nyokapnya kayak minta tolong cariin di sudut kamar Selin ada bangkai nggak gitu. Udah diberantakin sama nyokapnya, satu kamar juga nggak ada bangkai sama sekali, tapi aroma tuh masih nyengat banget. Setelah azan maghrib, tiba-tiba bau amisnya tiba-tiba hilang aja gitu aja. Udah tuh sampai dia mau tidur nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi malamnya pas Selin baru banget mau tidur,
Ini dia nggak tahu ya Nat, dia ketindihan atau mimpi. Yang jelas momen ini terjadi waktu pas tengah malam dan malam Jumat. Jadi Shelin tuh kalau tidur madep ventilasi, dan di depan ventilasi itu ada pohon-pohon gitu. Pas si Shelin lagi tidur tengah malam nih ya, nggak tahu jam berapa, yang pasti tengah malam lah. Di celah ventilasi kamarnya itu dia ngeliat ada 2 mata merah gitu lagi lirik-lirik ke arah Shelin dari ventilasi itu. Nah di dalam mimpi itu ya, Shelin tuh kayak tatap-tatapan gitu Nat, sama si sosok mata ini. Dan Shelin pun juga kayak denger dari luar jendelanya ada suara orang kayak ngaung-ngaung gitu loh, kayak gitu. Oh. Nah matanya Shelin melek lagi, dan pas matanya Shelin melek, dia ngeliat ke arah ventilasi itu masih ada tuh mata merahnya. Anjir. Abis itu dia masih nggak tahu tuh ini posisi sadar atau enggak ya rasanya. Tapi pas dia bangun beneran buka mata, posisinya tuh persis banget waktu pas dia mimpi. Dia melek mata ke arah si ventilasi, dan dia lihat nggak ada sama sekali. Si sosok mata itu hilang aja. Oke. Udahlah Shelin akhirnya coba tidur lagi tuh. Pas dia tidur lagi, lanjut lagi mimpinya. Lagi-lagi nih Shelin nggak tahu ya ini mimpi atau ketindihan atau gimana ya. Sekarang sosok mata merah yang gede itu tadinya kan dia lihat di ventilasi ya. Sekarang dia udah deket banget di pojokan jendela kamarnya. Dan Shelin nggak cuma ngeliat mata doang, tapi ada sosok kuntilanak pakai baju merah, rambutnya berantakan, gimbal gitu, mukanya hancur, bau amisnya tuh persis banget kayak bau amis yang dia sama nyokapnya cium. Anjir. Sosoknya pun juga lebih tinggi dibanding ventilasinya Nat. Jadi lo kebayang kan, ada kuntilanak gede banget, lebih tinggi dari ventilasi kamar Shelly, dan bau amis, matanya merah gitu, serem banget kan. Anjir. Di situ akhirnya dia sadar, kayaknya ini tuh mimpi di dalam mimpi gitu. Pas Shelin bangun, posisi tidur tuh persis banget sama kayak waktu pas dia mimpi. Dan pas dia lihat di pojokan nggak ada apa-apa. Nah tapi setiap Shelin merem dan baru banget kayak nyawanya hilang mau tidur, nongol lagi tuh si sosok ini, kelihatan lagi kuntilanak ini. Akhirnya Shelin nggak berani tidur, dan akhirnya dia tuh kayak mending nunggu azan subuh biar dia sholat gitu. Pas dia sholat dan berdoa buat kayak dijauhin sama hal mistis gitu, akhirnya si sosok dan bau amis ini udah hilang lah. Nah tapi sampai sekarang dia tuh nggak tahu sosok ini tuh asalnya beneran dari rumah neneknya atau beneran kayak penunggu rumahnya itu. Ya either way, mau di rumah dia atau di rumah neneknya, gue nggak tahu siapa yang bisa dilakukan ya selain emang berdoa dan mungkin mencoba membersihkan diri gitu. Iya, gue nggak kebayang masalah kayak waktu pas lu di rumah nenek lo digangguin, terus pas di rumah lo digangguin sama sosok kuntilanak kayak gitu, serem banget kan? Iya, karena kalau misalkan emang gedenya si kuntilanak itu gede banget dan suaranya pun segede itu ya, sampai yang satu rumah neneknya, ya maksudnya kita asumsikan sosoknya sama gitu. Iya. Serem banget sih.